Tradisi di Indonesia sangat beragam yo. Nah, kalau di daerahku, salah satunya ada ini, tradisi selamatan Mbah Duren. Saat ini kita sedang mempersiapkan sesaji untuk persiapan pengambilan air suci. Nah, ini ada jajanan pasar ya Pak ya? Iya. Namun ada yang nggak boleh ketinggalan, yaitu 3 bunga ya Pak ya. Ini ada kantil, mawar, sama kenanga. Tradisi ini menjadi rangkaian dari acara Festival Duren Ngropoh yang rutin diadakan setiap tahunnya di Desa Ngropoh, Kecamatan Kranggan, Temanggung. Iyo, salam kenal. Namaku Afif Amar, cah asli Temanggung. Selamatan Mbah Duren diawali dengan pengambilan air suci yo. Saat ini saya sedang membawa salah satu bumbung yang dipergunakan untuk mengambil air suci di tempat yang telah dikeramatkan oleh warga masyarakat Desa Ngropoh. Nah, air tersebut digunakan untuk prosesi jamasan. Biasanya, yang muda bertugas membawa bumbung untuk menampung air. Nah, tugas sesepuh desa lah yang mengambil air suci. Sesampainya di Pancuran Pitu Sabto Lepen, tetua desa memimpin doa bersama. Di tempat inilah air suci diambil untuk keperluan jamasan. Masyarakat sini menyebutnya Pancuran Pitu Sabto Lepen, yang artinya 7 pancuran air suci. Nah, tempat inilah yang dikeramatkan, karena dari sinilah sumber kehidupan masyarakat tercipta. Ya. Oh iya, masing-masing pancuran harus dimasukkan dalam bumbung yang berbeda. Kenapa disebut 7 pancuran? Karena sebenarnya 7 pancuran ini dari sumber 7 sungai yang berbeda-beda, dan dari 7 pancuran ini mempunyai kegunaan yang berbeda-beda juga. Ada untuk kemakmuran, kesehatan, dan juga jodoh. Makanya ini disebut dengan 7 pancuran. Seperti air dari Kali Suci Dusun Kesur yang berfungsi sebagai sarana pensucian diri. Ada juga Kali Kenanga yang dipercaya bisa mengobati orang sakit. Kalau Kali Jowo dipercaya bisa membuat seseorang enteng jodoh. Semuanya berkumpul di 7 pancuran ini ya. Selamatan Mbah Duren dimulai siang hari. Lokasinya berada di Gumuk Mejing. Jadi sebenarnya acara selamatan dilaksanakan bertempat di Mbah Duren. Biasanya masyarakat sini dari rumahnya masing-masing itu membawa tenor seperti ini untuk dibawa ke acara selamatan. Acara selamatan ini jelas lebih ramai dibanding pengambilan air sebelumnya. Karena hampir semua warga ikut datang ke sini. Tapi bawa tenongnya bukan dipikul seperti di tempat lain. Tenong akan disunggi atau diletakkan di atas kepala seperti ini. Kalau yang nggak biasa, lah bisa pegel loh. Jadi laki-laki di sini, terutama yang paling dekat dengan Mbah Duren, ini rata-rata pada membawa tenong. Ini ada banyak banget tenong, ada ratusan, bahkan lebih apa ya? Lebih. Dalam selamatan Mbah Duren, ada tradisi jamasan Mbah Duren.
Nah, Mbah Duren ini salah satu pohon duren tertua di Desa Ngropoh. Disinilah letak pohon Mbah Duren berada, yang merupakan pohon tertua yang ada di Desa Ngropoh. Sebelum acara selamatan dimulai atau doa bersama, diadakan prosesi jamasan. Nah, prosesi ini merupakan bentuk penghormatan warga Desa Ngropoh kepada Mbah Duren. Selanjutnya, doa bersama atau selamatan. Oh iya, rangkaian acara seperti ini biasanya dilakukan setiap panen raya tiba. Tentu saja, harapannya hasil panennya bisa melimpah. Setelah berbagai acara telah dilaksanakan, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu sekaligus acara puncak acara selamatan, yaitu Kembul Bujono atau makan bersama. Diharapkan setelah acara ini selesai, panen hasil panen itu mendapatkan berkah dan hasil yang melimpah di setiap tahun-tahunnya. Nah, iki gunanya tenong. Warga yang membawa tenong akan makan bersama. Pengunjung yang datang juga boleh ikut kok. Yang jelas sih, semuanya akan kebagian ya. Soalnya ada ratusan tenong yang disediakan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, acara panen raya. Bukan cuma duriannya yang disiram dengan air dari pancuran pitu. Alat pertaniannya juga harus dijamas dulu, biar berkah yo. Sebelum panen raya tiba, dilakukan prosesi penanaman pohon bibit durian yang ini. Ini menggunakan air suci yang diambil dari pancuran 7 Sabtu Lepen. Setelah melakukan doa bersama, para pemanjat lalu ke pohon masing-masing. Nah, sekarang giliran saya ini mau memanjat, memetik durian yang di atas. Mesti hati-hati kalau mau manjat, soalnya lumayan tinggi pohonnya. Apalagi tanaman durian yang sudah tua. Harus lebih waspada yo kalau mau naik. Cara memetik duriannya seperti ini. Jadi, duriannya udah matang dan udah menggantung gini. Cara menurunnya tidak langsung dijatuhkan, tapi pakai tari ini. Nah, ini nanti diturunin pelan-pelan. Jadi, durian nggak pecah saat jatuh ke tanah. Biasanya durian matang akan jatuh sendiri dari pohon. Untuk mencegahnya, tangkai buah diikat pada cabangnya. Jadi kalau saatnya jatuh, masih menggantung pada tali.
akhirnya durian udah selesai dipetik. Dan saatnya kita nikmatin. Kita cobain. Mantap ya, mantap Pak. Rasanya beda sekali. Durian yang matang di pohon itu emang lebih enak ya Pak rasanya, manis. Dan ini saya baru tahu kalau durian di daerah di Desa Ngropo ini dagingnya lebih tebal. Nah ini beda banget dari durian-durian biasanya Pak ya. Iya. Salah satu ciri dari durian ngeropok ini, bentuknya kecil, warnanya kehijauan, tapi rasanya legit banget. Duren tidak hanya bisa dinikmati buahnya secara langsung ya. Di Desa Ngropo, duren juga diolah jadi berbagai makanan. Salah satunya jenang duren. Jadi biasanya durian yang matangnya pas dan masih bagus itu jualnya gampang. Bisa langsung pasar atau pembeli itu bisa datang ke rumah langsung. Nah, tapi kalau yang kurang bagus ini, yang biasanya kematangan ya Bu ya. Nah itu biasa masyarakat sini mengolahnya dulu menjadi jenang lot durian. Pisahkan daging durian dari kulit dan bijinya. Bahan lainnya tetap sama seperti jenang pada umumnya. Ada tepung ketan, gula merah, dan santan. Jadi di sini kalau bikin jenang, itu tepung ketannya itu dicampur dulu sama santan. Nah, diolehin seperti ini. Ini agar gumpalannya itu tidak ada ya Bu ya. Jadi waktu pemasakan itu nggak terdapat gumpal-gumpalan gitu. Jadi biar merata. Kalau sudah, masukkan daging durian. Kemudian dicampur jadi satu ke dalam adonan. Bu, gula ini totong beri kok. Satu elemen penting dalam membuat jenang, selain ketan, itu ada gula merah ini. Nah, ini terus kita aduk, ini yang dimasak pertama. Ini banyak banget. Jadi kita harus ngaduk terus nih sampai merata, sampai ini nggak ada gumpalan lagi. Setelah cair, langsung masukkan adonan jenang. Harus cepat yo, jangan sampai gulanya jadi karamel. Kalau sudah gini, harus diaduk-aduk terus, kurang lebih sekitar 3 jam, supaya tidak lengket dan bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini dia nih, jenang yang sudah mateng. Aku mau cip dulu ah. Jenangnya udah mateng, saatnya saya cobain. Teksturnya kenyal. Untuk rasanya sendiri itu nggak terlalu manis, lebih nonjolin rasa duriannya. Ini bisa terasa di rasa duriannya.
Bon pas Bu, enak ini Bu. Oke. Sekarang saatnya kita bungkus jenang. Jadi jenang durian yang udah matang, selanjutnya dibungkus pakai kelopet jagung ini. Nah, tapi ini harus yang kering, karena biar tahan lama. Kalau biasanya bisa tahan sampai berapa bulan, Bu? 3 bulan. Oh, sampai 3 bulan loh. Cukup lama yuk, padahal nggak pakai bahan pengawet loh. Nggak usah heran, kadar gula yang cukup banyak memang bisa membuat jenang tahan lama. Masih ada olahan durian lainnya. Yang ini kolak durian. Nah, di Desa Ngeropoh, kalau lagi musim panen ya Bu ya, ini banyak durian. Dan asiknya, durian ini bisa diolah. Nggak cuma dinikmati aja, tapi bisa diolah menjadi makanan. Nah, ini kita mau olah menjadi kolak ya Bu ya, kolak durian. Kolak durian di sini berbahan utama ketan yang dimasak. Sama itu mohon. Kemudian dihidangkan bersama santan kental. Tapi santannya juga beda yo. Kalau di tempat lain, kolak itu identik dengan santan ya Bu ya. Tapi santannya ini kalau di tempat lain biasanya cuma pakai gula. Kalau di Desa Ngeropoh ini pakai ini. Manisnya pakai durian. Santan yang dimasak bersama durian inilah yang membuat cita rasanya makin kuat. Nah, saat dihidangkan, di atas ketan ini bisa ditambah topping durian. Kalau topping Ibu, sangat enak Bu nih Bu. Setelah saya cobain, durian itu rasanya manis dan aroma itu masih dapat banget. Tapi di sini yang bikin nikmat, topping tambahannya durian tadi. Enak sekali. Pokoknya mantap pol. Masih mau olahan durian lainnya? Masih banyak kok. Potensi durian di Desa Ngeropoh memang tinggi. Itulah yang membuat warga di sini kreatif mengolahnya jadi beragam makanan. Kalau getuk itu biasanya identik dengan singkong, tapi kalau di Dusun Miri di sini tuh getuk ditambahin dengan ini daging durian.
Kebanyakan durian digunakan menjadi campuran bahan utamanya. Jadi semacam varian rasa gitu ya. Sebelum ditumbuk, nah ini singkong dan gula parutan kelapa ini dikukus dulu, baru nanti kita tumbuk. Butuh sekitar 30 menit sampai singkongnya benar-benar matang. Setelah itu baru ditumbuk. Terakhir, masukkan duriannya. Jadi kalau bikin getuk itu nggak boleh terlalu lembek atau terlalu keras. Nah, biasanya kalau terlalu lembek ini ya ditambahin tepung. Nah, seperti ini. Biasanya penyebab terlalu lembek itu karena kebanyakan gulanya sama durian. Betul. Sip, kalau sudah jadi, tinggal dibentuk bulat-bulat. Siap udah, Mas. Oke, Bu. Getuk durian harus digoreng ya. Tujuannya supaya lebih kering dan tahan lama. Goreng, Mbak. Oh iya, biar nggak mudah hancur, getuk dibaluri adonan campuran tepung dan telur. Kalau sudah, baru digoreng. Nah, setelah saya makan, itu rasanya tuh manis. Nah, rasa duriannya udah terasa sekali. Itu dalamnya ini masih empuk, masih lumer gitu karena ada tambahan durian ya, Bu ya. Iya, iya. Untuk luarnya crunchy banget. Ngambuk, ini ya. Bentar nih. Ambarnya, Mbak. Oh, cilik. Eksis habis. Nah, gini lagi nih. Mantap, Bu. Nah, Iya, mantap. Udah. Masyarakat Desa Ngropo tidak hanya mengolah daging duriannya, tapi biji duriannya juga bisa diolah jadi makanan yang enak loh. Nah, ini ada biji durian yang biasa dibuang. Kalau biasanya di desa di Sumiri ini bisa diolah. Nah, ini kita rebus dulu. Kira-kira mau jadi apa ya?
Pongge atau biji durian harus direbus. Tidak hanya membuat jadi empuk, tapi juga menghilangkan getahnya. Kan bisa double kan ini. Biji durian atau pongge durian yang udah kita rebus tadi, ini kita mau olah menjadi makanan. Kali sini namanya itu ruby ya, Bi ya? Nah, ini bahannya sederhana sekali. Gula merah sama nanti tambahin sedikit garam. Meskipun sudah direbus, tetap aja biji durian ini masih keras yo. Butuh tenaga ekstra tenan iki. Aduh. Jadi, kan guys. Selanjutnya, pongge digoreng sampai agak kering. Jadi masak ruby itu simpel sekali. Nah, ini pongge yang udah diiris atau diparut, digoreng terlebih dahulu, baru nanti dikasih gula. Pakai sini dulu satu. Sekarang, tinggal mencairkan gula merah. Pakai sedikit minyak goreng saja, supaya hasilnya lebih kering. Masukkan parutan pongge goreng, lalu aduk sampai semuanya menyatu. Nah, kalau sudah begini, tinggal dibentuk bulatan. Jangan nunggu dingin, nanti keburu keras. Ruby pongge durian ini hampir mirip. Rasanya, teksturnya itu hampir mirip dengan ruby dari singkong atau ubi. Nah, bedanya di sini tuh ada sepet-sepetnya gitu, dan untuk teksturnya itu lebih gurih, lebih krenyes gitu nih, Bi. Mantap. Wah, apik tenan toh. Nggak ada yang kebuang dari durian. Mulai dari daging sampai bijinya. Bisa jadi makanan yang enak.